Teman-teman, ekspor CPO telah dibuka nih dan IHSG baru saja rebound. Kira-kira sudah aman belum ya? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tuned. Oke teman-teman, di video hari ini ada banyak hal yang ingin saya sampaikan ya. Dan ada satu saham nih yang labanya itu naik 132%. Kira-kira apa? Yuk langsung saja kita mulai video hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan welcome to AG Invest ya bagi para penonton yang mungkin baru ketemu channel ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di aginvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Nah teman-teman, jangan lupa juga setiap hari Minggu jam 8 malam kita selalu adakan Clubhouse bersama AG Invest. Di situ teman-teman bisa mendengarkan insight tambahan seputar saham. Nanti saya akan cantumkan di kolom komentar di bawah ya. Nah teman-teman, coba kita perhatikan. IHSG memang terjadi rebound ya. 5 hari terakhir IHSG ada kenaikan sebesar 5%. Dan kalau kita perhatikan 6 bulan terakhir, ini IHSG kan sempat longsor ya, dari 7.200 mendadak longsor dengan sangat cepat mencapai titik 6.600 dan lalu ada mulai terjadi rebound. Nah sekarang kita coba lihat detailnya dulu ya. Ternyata satu minggu terakhir ini reboundnya IHSG ditarik oleh beberapa saham besar ya, yaitu salah satu Buka dan juga Gotoh. Nah sebenarnya teman-teman kalau perhatikan satu minggu terakhir yang mengangkut IHSG naik ini adalah saham Gotoh. Lihat saja Gotoh 5 hari terakhir itu naik 52%. Imagine ya, ini Gotoh market cap-nya 300 triliun lebih dan bisa naik 52% hanya dalam waktu 5 hari. Mengerikan bukan? Itu yang membuat IHSG terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Tetapi kalau kita memperhatikan dana asing, satu minggu terakhir ternyata asing masih lebih banyak net sell, yaitu 2,4 triliun. Nah ini menurut saya membuat IHSG masih belum terlalu aman ya. Jika asing nanti beberapa minggu ke depan melanjutkan penjualan mereka keluar ya, outflow terus, maka ada potensi IHSG akan tertekan jika nanti Gotoh mulai ada koreksi sehat ya, karena kenaikan 52% dalam seminggu itu menurut saya terlalu ekstrim. Coba sekarang kita lihat treasury bonds ya, situasi treasury bonds di Amerika. Dari US 10 year kita bisa melihat yieldnya masih tinggi 2,78%. Nah untuk treasury 2 years kita bisa melihat belum ada terjadi koreksi yang signifikan, masih di 2,5%. Sehingga apa? Asing ada potensi masih tertarik untuk mengincar treasury yield di Amerika ya. Itu yang membuat kita harus was-was nih apabila asing nanti lanjut keluar dari IHSG, itu membuat IHSG masih belum aman. Nah teman-teman juga bisa perhatikan ini ya, USD EDR, di mana USD terus-menerus terjadi kenaikan. Ini sekarang USD ada di 14.672. Kalau misalkan taper ini terus berlanjut dan nantinya ada potensi treasury yield-nya naik ataupun taper masih terus agresif ya, kenaikan suku bunga di Amerika semakin tinggi, ada potensi USD bisa saja tembus 15.000. Jadi teman-teman yang sudah akumulasi atau beli saham US dari 2 bulan yang lalu atau sebulan yang lalu, happy cuan semua pasti karena sudah mendapatkan harga yang cukup murah. Nah, sekarang coba kita lihat ya, di mana IHSG ini sebenarnya resiko masih besar. Kenapa? Indeks Amerika saja seperti Nasdaq itu masih berguguran. Bahkan S&P 500 juga 6 bulan terakhir itu sudah mengalami koreksi 16%. Ya kalau Nasdaq ini justru lebih besar, 28% di 6 bulan terakhir. Sehingga indeks di Amerika saja masih belum aman. Kenapa? Karena banyak dana yang dari saham itu mungkin keluar ke treasury atau obligasi ya, karena melihat masih cukup besar yieldnya dan lebih aman dibanding situasi indeks yang sekarang ini terlalu volatile ya. Sehingga teman-teman masih harus ingat kembali IHSG belum terlalu aman untuk sementara waktu ini. Nah sekarang teman-teman, what's next nih? Apa yang bisa kita lakukan di penghujung bulan Mei ini ya, di bulan sell in Mei ini? Kalau teman-teman kepingin scalping, yes itu waktu yang sangat tepat. Kenapa? Karena market sangat volatile. Jadi teman-teman bisa mendapatkan banyak opportunity. Tetapi kalau teman-teman kepingin swing trade ya, ini menurut saya wait and see dulu ya, karena market masih terlalu volatile. Jadi teman-teman jangan sampai FOMO lalu ambil posisi swing lalu nanti sahamnya mendadak turun ya, teman-teman mendapat average price yang terlalu tinggi. Jadi teman-teman bisa scalping sepuasnya, mau di saham big cap, mau di mid cap ataupun di small cap, silahkan. Nah sekarang selanjutnya teman-teman kita bisa lihat ya, Arto dan Gotoh juga sangat volatile ya, bahkan saham seperti Arto bisa mendadak longsor dari 8.004 ke 8.000 lalu naik lagi. Begitu juga di saham Gotoh, ini
entah bagaimana bandarnya bisa ngangkut saham segede ini ya Gotoh, yang dimana seminggu yang lalu itu masih di bawah 200, sekarang sudah di 304, kenaikan 52%. Kalau teman-teman kaji kembali, harus menyadari bahwa Gotoh itu market cap-nya 360 triliun pada saat video ini dibuat. Ini hampir setara dengan Bank Mandiri. Nah, kebayang nggak ya sebuah saham segede ini bisa ditarik naik dengan begitu gampangnya, dalam satu minggu bisa naik sebesar 52%. Dan beberapa hari yang lalu Gotoh itu bisa sempat naik hampir 20% dalam sehari. Itu ekstrim sekali ya pergerakan. Oleh karena itu saya bilang, market lagi sangat volatile, jadi teman-teman masih harus hati-hati. Kalau mau ambil swing, wait and see. Tapi kalau teman-teman kepingin scalping, inilah waktu yang paling tepat. Nah sekarang teman-teman ditambah lagi nih, HOTS Championship ini sedang berlangsung ya, lomba saham ini, scalper semua lagi aktif. Nah itu juga yang memberikan dampak kenapa saham-saham itu sangat volatile, karena banyak scalper yang membeli saham dari mid cap, big cap sampai small cap, semuanya mereka scalpingkan. Nah jadi teman-teman, bagi yang pemula mungkin harus hati-hati ya, karena market lagi sangat ekstrim pergerakannya. Tapi teman-teman yang sudah profesional, mungkin ini menjadi sebuah kesempatan untuk mencari cuan sebanyak-banyaknya di dalam market. Nah sekarang teman-teman, saya juga ingin ingatkan ya bahwa ternyata Sukor Sekuritas itu baru meng-launch aplikasi baru ya, dan saya melihat bahwa aplikasi baru mereka sangat memadai bagi teman-teman yang kepingin trading ya, apalagi khususnya scalping. Teman-teman bisa lihat fitur-fitur baru mereka cukup memadai, dan saya sudah melihat sendiri bagi teman-teman yang menggunakan HP dalam trading, itu fiturnya bisa sangat membantu buat teman-teman, karena saya sendiri sudah mencoba melihatnya. Nanti teman-teman yang kepingin coba lihat fiturnya ya, siapa tahu bisa buka rekening di Sukor Sekuritas, nanti saya akan cantumkan linknya di bawah. Teman-teman bisa coba lihat kok, buka aplikasi cuma 10 menit udah bisa langsung jadi everything is by online. Nah teman-teman, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk tekan tombol like dan subscribe video ini supaya video ini bisa tersebar lebih ke banyak penonton lainnya. Nah teman-teman, coba kita lihat ya, ekspor CPO telah dibuka. Coba kita baca Kompas yang satu ini ya, keran ekspor CPO dan minyak goreng dibuka lagi nih. Gapki, terima kasih Bapak Presiden. Jadi teman-teman, ada kabar gembira khusus untuk sektor CPO kemarin yang sempat khawatir nih. Banyak orang-orang khawatir, waduh ini di ban mau sampai kapan ban ekspor kan CPO. Tapi ternyata nggak lama kemudian sudah kembali dibuka. Sehingga apa teman-teman, ada potensial nih di sektor CPO. Coba kita lihat performance-nya. Ini ada 4 perusahaan CPO. Teman-teman bisa lihat, ini saya bandingin dari sisi net income dulu ya. Kalau Ali ini ada lonjakan yang cukup besar ya. Kalau kita lihat 162 menjadi 483. Ini net income ya, laba bersih mereka. Dan TAPG ini juga sangat besar ya. Dari yang 143 menjadi 874. Ini menurut saya lonjakan net income yang sangat-sangat extremely besar. Jadi TAPG ini layak teman-teman perhatikan. DSNG teman-teman juga bisa melihat dari yang 100 billion menjadi 205. Oke. Nah, hanya LSIP nih yang belum keluar. Jadi teman-teman nanti lihat, kalau misalkan LSIP dari yang 297 menjadi 300 lebih atau bahkan 400 lebih, LSIP akan menjadi pilihan yang cukup menarik diperhatikan. Nah sekarang coba kita lihat dari beberapa ratio yang bisa kita bandingkan. Dari PBV kita bisa melihat DSNG mungkin yang paling kecil ya. Lalu ada Ali, lalu ada LSIP dan TAPG. Dan TAPG mungkin dari sisi PBV yang agak tinggi dibanding teman-teman lainnya. Tetapi TAPG masih PBV-nya 1,69. Saya rasa relatif masih cukup murah. Dari earning per share kita bisa melihat Ali yang paling besar ya, 191. Dan yang paling kecil justru DSNG kalau dari EPS-nya. PE ratio kita bisa melihat Ali memang yang paling besar. Nah, ini payout ratio nih teman-teman yang buat suka dividen, biasanya cari payout ratio yang lumayan besar. Kalau kita bandingin di semua, Ali yang mempunyai payout ratio paling besar. Sehingga kalau kita lihat net profitnya nanti, Ali kan besar sekali nih. Dan kalau di kuartal kedua juga cukup besar, ada potensi teman-teman bisa mendapatkan dividen yang lumayan besar jika teman-teman bisa mendapatkan Ali di harga yang bagus. Nah berikutnya kita perhatikan dari foreign flow ya. TAPG ini adalah weekly ya. Jadi kalau kita lihat dari bulan Maret sampai di bulan Mei, asing mayoritas melakukan akumulasi ya. Tetapi kalau di Ali ini lebih spektakuler lagi ya. Mereka hampir setiap minggu belanja di saham Ali. Ini membuat teman-teman yang suka dengan foreign flow, Ali definitely best choice ya. Udah performance-nya keren banget ya, lonjakan profitnya tadi tinggi sekali, lalu di HK sama foreign lagi nih. Setiap minggu mereka konsisten belanja di saham Ali. Jadi teman-teman bisa perhatikan Ali juga ya. Nah untuk LSIP juga konsisten dibelanja oleh asing ya. Hanya DSNG kalau dari sisi foreign flow kurang menarik. Kenapa? Karena
DSNG ini banyak asing yang sempat keluar ya di bulan Mei ini, tetapi kita belum tahu nih beberapa minggu kemudian apakah asing akan kembali akumulasi. Tapi kalau dari sisi valuasi, DSNG masih cukup murah dan performance DSNG juga tidak kalah ya, improvement atau peningkatan income mereka juga cukup bagus seperti yang tadi saya perlihatkan. Nah, kalau kita lihat dari grafik nih teman-teman, kita lihat yang satu ini ya, perusahaan LSIP. Kalau kita lihat harga LSIP, ini 1 tahun terakhir range-nya di kisaran 1.200 sampai 1.400 ya average-nya. Nah, kalau teman-teman lihat performance-nya terus terjadi peningkatan, ada kemungkinan ya, dan asing masuk terus ya, mereka bisa saja breakout dari 1.400-an lebih ini menjadi 1.500 lebih. So, watch out for LSIP. Berikutnya ada DSNG, ini ada koreksi yang cukup signifikan ya beberapa minggu yang lalu, mungkin karena sentimen ban ekspor itu langsung sahamnya amblas, tapi sekarang pelan-pelan sudah mulai terjadi rebound. Nah, teman-teman untuk beberapa hari ke depan bisa perhatikan juga DSNG, karena apa? Karena valuasi memang masih cukup murah. Sekarang kita lanjut lihat Ali ya. Ali ini kenaikannya juga cukup konsisten ya, dimana kalau misalkan teman-teman perhatikan secara TA, bisa saja Ali yang pertama kali melakukan breakout. Kenapa? Karena bukan hanya saja performance mereka yang naik secara signifikan, kita bisa melihat foreign flow juga asing masuk ke Ali ini paling konsisten ya, setiap minggu masuk terus, dan teman-teman bisa melihat kan sebentar lagi mereka secara teknikal akan ada potensi breakout. Kalau terjadi breakout dengan volume yang besar, maka Ali bisa saja lanjut ke harga 14.000. Dan teman-teman ingat dividennya Ali mungkin lumayan besar ya, payoutnya cukup tinggi dan juga income-nya lumayan besar untuk tahun 2021 dan kuartal pertama tahun 2022. Nah, berikutnya ada TAPG nih teman-teman. Kalau kita lihat TAPG 1 tahun ini ya sideways saja ya di kisaran harga 700. Nah, teman-teman kalau performance-nya yang tadi lonjakan cukup tinggi juga ya di kuartal pertama tahun 2022, bisa saja nih kalau mereka bisa mempertahankan di kuartal kedua ini di 2022, performance-nya juga lonjak lagi nih, bisa saja sahamnya bukan lagi di 700, bisa lanjut ke 800 atau bisa lebih. So, perhatikan juga saham TAPG cukup promising. Nah, teman-teman, cukup untuk CPO. Ini saatnya honorable mention ya teman-teman. Ada sebuah saham yang performance-nya naik secara signifikan. Kenapa? Laba saham ini di kuartal pertama tahun 2022 itu naik 132%. Amazing banget kan? Dan selain itu ada sentimen yang sangat menarik nih di sektor saham ini. Kira-kira apa? Yes, yaitu saham Antam. Coba teman-teman lihat. Antam bukukan laba 1,47 triliun di kuartal pertama. Jadi ini terjadi kenaikan sebesar 132% dari laba tahun berjalan pada periode sebelumnya. Sedangkan teman-teman bisa lihat 1 tahun terakhir Antam itu masih sideways ya, dari kisaran 2002 sampai 2005. Masih anteng-anteng aja. Nah, sekarang coba kita pelajari untuk dari sisi sentimennya. Teman-teman tahu kan Elon Musk itu beberapa hari terakhir ini sempat ketemu Pak Jokowi dan mereka membahas tentang kerjasama. Coba teman-teman baca. Elon Musk mengatakan tertarik dengan masa depan Indonesia. Menurutnya negara ini optimis dengan masa depan dan punya energi positif. Dia juga menambahkan akan mencoba kerjasama melalui 2 perusahaan yang dimiliki, yakni Tesla dan juga SpaceX. Saya rasa Indonesia memiliki potensi yang besar dan saya rasa kita melalui Tesla dan SpaceX ini akan mencoba beberapa kerjasama dengan Indonesia. Jadi teman-teman, bukan cuma Tesla ya, ternyata Elon Musk juga membuka peluang di mana SpaceX bisa bekerja sama dengan Indonesia juga. Kira-kira apa ya? Kita belum tahu, tetapi harapannya ke depannya mereka bisa bekerja sama dan bisa memberikan keuntungan untuk para investor yang bergerak di bidang nikel. Nah, coba teman-teman lihat ya, Antam ini kalau teman-teman buka RTI sudah keluar nih Q pertamanya 61 EPS mereka. Kalau teman-teman compare di tahun 2021 ya, di mana nikel memang sudah tinggi-tingginya, itu kalau gabungin dari kuartal 1, 2, 3 itu baru 60-an lebih ya, atau hampir 70-an nih. Nah, itu sama dengan kuartal pertama di tahun 2022. Amazing banget bukan? Kalau nanti di kuartal kedua Antam bisa sampai di atas 50, itu kebayang nggak? Nanti mereka bisa saja bagi dividen besar atau mereka mendapatkan uang yang begitu banyak sehingga nanti expansion mereka bisa sangat bagus untuk beberapa tahun ke depan. Apalagi teman-teman kalau nanti jadi kerjasama, nikel itu ya kalau untuk kendaraan listrik ya pasti akan sangat diuntungkan. Jadi teman-teman, Antam ini definitely teman-teman boleh perhatikan. Dan berikutnya nih teman-teman, Antam ternyata sudah ditampung terus sama asing dari Maret bahkan sampai bulan Mei. Itu tidak putus-putus mereka akumulasi dan tidak kecil juga ya dana yang mereka akumulasi di Antam. Jadi teman-teman kan sudah lihat kan, 1 tahun terakhir ini sideways saja nih sahamnya, tetapi asing terus menampung saham ini. Jadi teman-teman, guess what? Potensial di Antam masih sangat besar.
Sekarang kita saatnya mempelajari broker summary-nya. Ini data saya tarik nih di awal tahun 1 Januari tahun 2022. Kita kepingin lihat apakah ada terjadi akumulasi atau distribusi. Nah ternyata teman-teman kalau kita compare dari top 8-nya ya, itu akumulasi sedang terjadi kalau dibanding dengan yang selling. Dan average price mereka ada di kisaran 2.400-an. Ya teman-teman bisa lihat ini dari bulan Januari. Sehingga apa? Teman-teman yang mempunyai average price di kisaran 2.400 atau bahkan yang ada di bawah ya. Contoh teman-teman ada yang sempat beli di 1.008, ada yang sempat beli di 2.000. Itu tidak perlu panik. Teman-teman hold aja saham ini. Kenapa? Karena asing sudah di dalam, performance-nya terjadi lonjakan yang sangat signifikan, prospek kedepannya juga sangat besar ya, jadi sentimen itu bagus dan akumulasi sedang terjadi. Jadi tidak ada alasan buat teman-teman terburu-buru jual nikel atau Antam yang satu ini. Ingat nggak teman-teman yang pegang sektor coal yang sudah hold 1 tahun itu cuannya sudah sangat besar. Jadi teman-teman kalau sektornya masih potensial dan teman-teman punya harga yang cukup rendah, jangan terlalu takut untuk hold. Kenapa? Karena prospeknya masih sangat besar. Jadi teman-teman Antam definitely is a very good choice. Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa bisa tekan tombol like dan subscribe channel ini jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Dan bagi para pemula ada 3 video yang teman-teman bisa nonton nih. Ini cocok buat menambah ilmu, yaitu mempelajari tentang right issue ya, dan juga tentang bandarmologi, dan ada 5 saham yang menarik buat teman-teman perhatikan untuk menggantikan deposito teman-teman sekalian. Nah ini nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye bye.